Kami tahu keadaan boleh berubah, situasi boleh tidak menentu, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau tetap ada menyertai hidup kami sampai kesudahan alam ini. Bapa, kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami percaya itu merupakan rupa yang berbau harum yang kami persembahkan kepada Engkau di pagi ini. Dan biarlah kami mau duduk diam untuk Engkau berbicara bagi kami, karena kami tahu bahwa kami sangat membutuhkan hal yang berharga bernilai, yaitu firman Allah, untuk terus datang untuk mengubah kehidupan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, untuk memperbaiki Tuhan karakter, sifat, dan tabiat kami Tuhan, sehingga benar-benar Engkau dapati dalam hidup kami yang adalah hamba-hamba budak belian itu. Benar-benar Tuhan, Engkau dapati kami, hidup kami, hidup yang terus memuliakan Tuhan, hidup yang terus mengagungkan Tuhan, hidup yang terus Tuhan bersandar dan bergantung sepenuh hidup ini kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami semua yang datang dengan berbagai masalah dalam hidup ini, tapi Engkau Bapa yang baik, Engkau tahu dan Engkau sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kami, sehingga kami Tuhan terlepas dari semua permasalahan hidup kami. Dan kami tahu, biarlah bentuk kami, murnikan kami, sehingga kami menjadi alat yang mulia dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tidak inginkan kuasa iblis setan untuk coba-coba mengalihkan fokus kami, untuk pikiran kami tertuju kepada hal, bahkan segala yang coba-coba ngomong pengaruhi fokus kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus, tawan setiap roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga kami benar-benar Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menegur kami, untuk menasihati kami, untuk memperbaiki kami, dan untuk membawa kami kepada kesempurnaan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu duduk kembali, para pelayan Tuhan kembali ke tempat saudara. Dan pagi ini kita masih tetap berbicara tentang tema yang keluar di luar. Usahakan secepatnya masuk dan duduk dan tenang, dan tidak boleh banyak bergerak, karena nanti saudara tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kalau dilihat dari segi waktu, saudara harus sudah menjadi pengajar, tetapi saudara masih menginginkan makanan yang lembut, susu, sehingga pencernaan saudara tidak akan bisa menjadi pencernaan yang siap untuk menerima makanan yang keras. Jadi kalau bisa saudara, ya mau ke belakang sekali, setelah itu duduk tenang dan belajar untuk dengar firman Tuhan, dan serius dengar firman Tuhan, karena hari-hari terakhir ini iblis juga berusaha untuk mau mengalihkan fokus kita, untuk kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menyimpan firman Tuhan ini. Haleluya. Shalom. Shalom. Kurang kuat. Shalom. Yesus dahsyat. Haleluya. Luar biasa. Yester, selamat. Luar biasa. Di usia yang 60 tahun ini tapi terus keliling dunia. Dan sudah saatnya supaya mari kita bergandengan tangan untuk kita membawa Injil Kristus, untuk membawa banyak orang kepada Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan. Hari ini saya masih tetap berbicara tentang tema percaya. Saudara, percayalah. Bilang kiri kanan, percayalah. Iya, percayalah bahwa Tuhan bisa pakai saudara dalam segala hal. Tuhan bisa pakai saudara untuk melakukan perkara-perkara yang hebat dan dahsyat di akhir zaman ini. Saudara percaya? Saudara percaya?
Haleluya. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dan kita akan membaca bersama-sama sehingga betul-betul saudara percaya bahwa saudara ini orang-orang hebat yang tidak perlu saudara rasa minder atau rasa apapun, karena saudara adalah orang-orang hebat yang sungguh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sebabnya kita akan lihat firman Tuhan supaya kita benar-benar 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Untuk menghormati firman Tuhan, tolong kita bangkit berdiri dan kita membacakan bersama-sama. Kaum pria itu termasuk semua kita yang laki-laki itu kaum pria, dan kita membaca dengan suara yang lantang ya, jangan sampai kita kalah dari kaum perempuan. Mari kita baca ayat yang ke-25. 1, 2, mulai. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih untuk memalukan Allah. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Tapi oleh Dia memperoleh dalam Kristus Yesus yang adalah Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Sama-sama. Karena itu seperti yang tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaknya bermegah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu, Nyong dan Nona. Silakan duduk kembali, dan setelah kita membacakan firman Tuhan ini, saya dapati ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dan sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hebat dan dahsyat di akhir zaman ini. Amin. Koko Sentosa mau dipakai Tuhan di akhir zaman ini yang luar biasa bersama dengan Cici, pasti mau. Kita semua pasti mau. Anak-anak muda remaja mau supaya saudara dipakai Tuhan dengan hebat dan dahsyat di hari-hari terakhir ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dia pasti akan pakai saudara. Yang pertama, saudara, lawanlah rasa minder dan rasa bersalah atau rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang pertama ini, saudara, kadang-kadang kita rasa bahwa kita sudah minder. Mau disuruh untuk melakukan sesuatu kita rasa minder. Apa itu bisa? Kalau begini bisa, kalau begini bisa, itu rasa minder. Sehingga saya pernah mengalami hal ini bertahun-tahun, dan saya terus berjuang untuk benar-benar saudara saya bisa terlepas dari hal ini. Itu tidak mudah, saudara. Orang yang minder itu waktu dia bicara di depan orang, dia pasti gugup, dia pasti gagal, dia pasti tidak berbuat sesuatu. Bahkan saudara lihat, kalau dia bicara di depan orang, saudara lihat dia punya tangan keringat, kaki keringat keluar. Itu betul-betul, saudara. Itu orang-orang yang apa? Yang apa, saudara? Halo, orang-orang yang apa? Orang-orang yang betul-betul mengalami apa? Rasa minder, rasa tidak layak. Rasa minder. Baru apa lagi, saudara? Kita menuduh diri kita sendiri bahwa kita tidak layak. Kita tidak layak untuk apa? Untuk berbicara tentang nama Tuhan. Saudara-saudara, dengar baik bahwa saudara telah dilayakkan oleh Tuhan. Waktu Yesus mati di kayu salib dan darahnya telah tertumpah dan membeli saudara dengan lunas. Alkitab katakan, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas. Karena itu hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan sampai kita sudah Tuhan menebus kita dengan cara dia membayar kita dengan lunas, bukan dengan emas, bukan dengan uang, bukan dengan harta apapun, tapi dengan nyawanya sendiri. Dia tebus kita untuk kita
menjadi budak belian. Kalau kita telah ditebus, kita telah dibeli, berarti kita jadi apa? Budak apa? Budak belian. Kalau kita jadi budak belian, kita tidak bisa lagi mengatur diri kita sendiri. Kita tidak bisa lagi menata hidup kita sendiri. Kita harus bertanya kepada Dia yang telah membeli kita lunas. Dan lunas dibayar itu, yaitu Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Tolong satu kekasih bantu saya baca. Demikian firman Tuhan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi itu saudara, dulu saya setelah bertobat itu saya berpikir saya bisa atau enggak. Karena mau berdoa saya tidak tahu berdoa. Mulai dari pembukaan sampai pertengahan dan sampai selesai saya tidak tahu saudara. Itu sebabnya setiap kali dalam persekutuan saya selalu sembunyi pada saat-saat mau berdoa dan sebagainya. Karena begitu memang dari awal saya orang minder. Saya orang minder. Banyak hamba Tuhan yang bersaksi bahwa waktu mulai dipakai untuk pelayanan Tuhan itu rasa minder, rasa sembunyi buat bisa berbuat sesuatu sehingga taflak meja surata tapi bikin rata terus, bikin rapi terus. Cuma karena apa? Rasa minder itu. Itu sebabnya perjuangan yang cukup lama untuk saya bisa tinggalkan itu. Sampai sekarang saudara, biar apapun saya tangan tidak pernah keringat lagi. Tidak pernah keringat lagi. Ini perjuangan yang tidak mudah. Karena rasa minder itu dan rasa tidak berlayak di hadapan Tuhan, rasa belum bisa untuk dipakai oleh Tuhan. Padahal saudara, Tuhan itu Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Sebab begini, dalam firman Tuhan mari kita lihat saudara. Satu ayat saya sampaikan bagi kita. Mari kita lihat bahwa Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 dan 23. Tolong bacakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api, Ya. ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Terus Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. amin. Jika Tuhan Yesus bilang, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang apa? Saudara percaya hari ini atau tidak? Ini tema khotbah hari ini tentang percaya. Tetapi bisa saudara ucapkan percaya, tetapi saudara punya tingkah laku dan perbuatan saudara penuh dengan keraguan, saudara penuh dengan apa? Dengan ketakutan, saudara penuh dengan kecemasan. Saudara harus bicara itu dengan percaya itu dengan pasti bahwa sesuatu pasti terjadi. Amin. Sesuatu perubahan pasti terjadi dalam hidup saudara. Sesuatu keadaan yang sulit apapun pasti bisa berubah. Karena bersama dengan Tuhan, Dia sanggup untuk membawa kita dalam perubahan demi perubahan sampai kita melihat kemuliaan Tuhan bersama dengan haleluya. Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat lagi dalam Yohanes 1 ayat 3 20 sampai 24. Dan yang telah kami dengar, dengan itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Terus? Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Terus? Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Salah. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Coba yang saudara tolong baca. Sebab jika kita dituduh olehnya, Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, Allah lebih besar daripada hati kita. serta mengetahui segala sesuatu. Ya, terus Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Terus saya sampai ayat 24. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya. Dan inilah
Terus? perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya, puji Tuhan, saudara. Coba tadi ayat yang ke 20, ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah itu apa? Adalah lebih besar daripada hati kita. Jadi seringkali hati kita yang menuduh kita sendiri. Hati kita yang bilang kita tidak layak. Hati kita sendiri yang bilang kita tidak mampu. Hati kita sendiri yang bilang kita masih orang berdosa. Kan hati kita sendiri. Ya. Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Dari hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Terus mengetahui segala sesuatu. Terus ayat selanjutnya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk apa? Mendekat kepada Tuhan. Kenapa kita tidak bisa mendekat kepada Tuhan? Karena kita bilang, nah, betul yang layak. Mau berdoa, betul yang layak. Mau berdoa, betul yang ada waktu. Banyak kali untuk kita tidak bisa. Cuma itu karena apa? Kita yang sendiri yang punya dalih. Mari lawan itu tadi, kalahkan itu dalih. Amin. Untuk kita bisa dipakai Tuhan di zaman yang luar biasa. Sudah tegur, ini salah, ini tidak boleh dilakukan karena itu merusak bait Allah. Tapi kita terus melakukan hal-hal yang merusak bait Allah. Lalu pada akhirnya, saudara, Alkitab katakan begini, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Barang siapa binasakan bait Allah, Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kamu. Tapi kadang-kadang kita merusak hidup kita dengan hal yang dengan makan, dengan hal yang merusak hidup kita, yang membuat kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Baru kita setelah mengalami itu, baru kita bilang begini, ini sampai sedikit beta lain. Padahal kita sendiri yang tidak jaga kita punya hidup ini. Kita punya makan, kita punya minum. Jaga, saudara. Sebab semua yang saudara menjadi kesukaan saudara, keinginan daging saudara itu berlawanan dengan keinginan roh, keinginan Tuhan. Sehingga seringkali kita mau tinggalkan semua kedagingan kita, tapi kadang-kadang kita tidak mampu. Karena ada suatu kekuatan yang lain, hukum dosa yang terus mengikat kita sehingga kita tidak bisa terlepas dari kebiasaan yang buruk itu. Saya minta supaya benar-benar saudara, kalau hati menuduh kita, ingat Tuhan lebih besar dari hati kita. Amen. Sehingga kita punya keberanian untuk datang kepada Dia, punya keberanian untuk bisa melayani Dia, punya keberanian dan katakan, Tuhan, saya percaya hati saya menuduh bahwa saya bukan orang benar, tapi saya tahu Engkau telah membenarkan saya. Lewat kematian dan darah-Mu itu telah menyucikan saya dari segala dosa dan perbuatan saya. Sehingga kita selalu, saudara, tidak tahu. Saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa setiap kali ada bisikan, kita mau buat sesuatu, ada bisikan. Ada roh yang lain yang berbisik bagi saudara, karena iblis itu juga adalah roh. Amin. Dan dia bekerja di pikiran saudara. Dan dia terus berusaha untuk menggiring saudara sampai pada saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Tolong bacakan yang sudah dapat, sudah cepat. Kamu berasal dari Allah. Kamu berasal dari Allah. Anak-anakku. Hai anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Roh yang ada dalam kamu yaitu roh Allah. Yang dia dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di bawah langit ini. Segala penguasa di udara, segala roh-roh antikris, segala pemerintah di udara, segala penguasa di udara, itu ditaklukkan karena roh yang ada dalam saudara. Saudara bisa taklukkan itu. Amin. Haleluya. Coba bikin ini, tidak dapat baca sebagian dari yang itu di. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Yang kedua, saudara tuh yang kasih,
Jadi manusia yang tidak sombong dan angkuh. Jadi manusia ini, saudara, siapa di sini yang bukan manusia? Coba angkat tangan. Kita semua manusia ya. Yakin kita semua manusia. Percaya kita semua manusia kan? Jadi manusia yang tidak angkuh dan sombong, atau sombong dan angkuh. Ayat 29, coba tolong baca. Ayat yang ke-28, 27, 28. Pembacaan kita 27, 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Terus. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Terus. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amin. Amin. Saudara, saya percaya, sekarang saya rasa bahwa saya berat di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Dulu saya sangat tidak berat, karena saya berdiri di hadapan orang, saya rasa minder. Saya lihat orang yang penampilannya, saya minder, saudara. Tapi sekarang ini, engkau mau penampilan cara apapun, saya tidak pernah rasa minder kepada orang itu. Haleluya. Saya tidak pernah rasa takut dengan orang itu. Saya tidak pernah, saudara. Kemarin dulu kalau tidak salah, saya ada punya masalah sedikit tentang kebun yang ada di Tumbuk. Saudara, itu saya sudah sasi gereja dan sasi desa, dan akhirnya saya tulis itu, dusun kelapa dan daun ini telah disasi gereja dan pemerintah desa. Kita penama di bawah. Kalau ketemu pagar baik-baik, tutup dia pintu masuk baik-baik. Dan satu ketika hari tanggal 3 kita ke sana, hari Senin itu, saudara, tiba-tiba, saudara, saya lihat di tempat itu yang palang itu dipotong hancur-hancur. Lalu daun kelapa saya angkat muka begini, saudara, itu daun kelapa sudah habis. Lagi ini pucuk-pucuk di muda di atas saja. Haleluya. Dan pas waktu kita pergi, ada satu ibu dan satu bapak dan anaknya, ada sementara rabe dan kelapa di situ, saudara. Lalu memang saya agak sedikit panas karena saya melihat kenapa sampai bisa bikin rusak ini tanaman. Dan saya waktu telepon tanaman itu saya, Ona bilang, Bapak, lebih baik ambil sensor kalau tabang itu semua, kelapa saja, supaya ambil bapak kepala sakit. Tetapi saudara, kelapa yang sudah berbuah ini, kalau kita membutuhkan, dia punya muda, dia punya tua, dan dia punya semuanya, kita membutuhkan. Nah, bayangkan kalau kita rubuh, lalu kita mau cari tanam kembali, itu berapa tahun? 8 tahun kemudian baru bisa menghasilkan. Itu sebabnya yang lain punya, mereka tebang, tapi saya tidak tebang, saya punya. Tetapi itu merupakan ajang di mana mereka. Karena sekarang itu kelapa-kelapa yang belum bergoyang, orang bilang belum tua, itu mereka kasih turun, lalu mereka belang, lalu mulai sisi, lalu jual manta, karena 1 kilo manta itu 3.000. Ya Bapak, Bapak Abi, yang jaga beli itu kelapa. Itu kelapa yang masih muda. Lalu itu saya marah, lalu saya langsung turun ke kepala desa. Sampai di sana ketemu dengan kepala desa dan saya tunjukkan orang ini. Saya bukan curigai dia pencuri, tetapi kalau dia ada di situ dan sementara di daun kelapa. Daun kelapa itu mereka jual 1 pelepah itu 1.000 rupiah. Lalu bawa kepada orang yang tada, itu dia bawa kepada si mereka yang cari telur ikan ini, itu 5.000, saudara. Sebabnya orang tergiur dengan buah kelapa, orang tergiur dengan haleluya. Lalu sebelum itu, saudara, saya lapor di polisi, saya lapor di desa, dan desa tidak bisa menyelesaikan, saya lapor ke polisi. Sampai di polisi, saudara, sebelum sampai di polisi, saya harus datang ke teman saya, Om Jauh, karena Om Jauh ini dia punya tanah berbatasan dengan saya. Dan saya mau tanah di depan itu siapa punya. Ternyata dia beritahukan bahwa tanah yang sebelah dia itu, dia sudah beli, bahkan di muka itu juga sudah beli. Sedangkan dia punya kakak, ringin 2 itu beli dari
itu dari depan itu sampai ke, lalu mereka punya mana, saudara? Dan waktu saya berbicara dengan dia, kesempatanlah saya sampaikan bahwa teman punya mau ingin untuk hidup berapa tahun? Katanya 100 tahun. Katanya 100 tahun untuk teman masih ingat. Bukan 100 tahun teman, itu 105 tahun. Itu Tuhan yang bicara kepada mereka. Haleluya. Betul bilang, kalau itu hebat teman. Tapi lihat teman memang sehat. Tetapi mau bilang teman, mau mencapai umur 105 atau 150 sekalipun, tapi kalau teman saya bertobat, lahir baru, teman tidak akan masuk. Saya bilang terus terang juga, saya tegas untuk dia. Dan saya bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang apa? Melakukan kehendak Bapa di surga. Teman cari melakukan kehendak Bapa di surga supaya teman selamat. Dan saya terus bicara untuk dia, dan pada akhirnya saudara dia diam saja. Orang yang betul teman sekolah dan dia tahu dia itu kaum melawan. Tapi waktu saat saya sampaikan firman Tuhan harus bertobat teman. Betul mau bertobat apa lagi? Teman, memang saya berbuat salah, tapi ada banyak hal yang teman harus bertobat. Dan saudara harus lahir baru. Dan dia diam saudara. Dia diam. Haleluya. Itu saudara yang sementara kita hadapi. Sebab kita percaya Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Ya. aku telah mengenal engkau. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, Sebelum kita semua keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan telah menguduskan kita. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Saudara-saudara mau jadi nabi yang luar biasa untuk bangsa-bangsa? Percaya? Firman Tuhan bilang demikian, saudara. Sebelum engkau dilahirkan, engkau masih ada dalam kandungan ibumu, Tuhan telah apa? Menetapkan engkau, memilih engkau. Dan untuk engkau menjadi apa? Nabi bagi bangsa-bangsa. Haleluya. Nabi bagi bangsa. Jadi sebabnya saya percaya itu akan pasti terjadi di hari yang terakhir. Saya tahu bahwa yang penting saya dipakai Tuhan. Tuhan kasih karunia, marifat karunia, 9 karunia Tuhan berikan bagi saya. Bahkan lebih daripada itu, saudara, Tuhan akan kasih untuk menjamah orang yang mati bangkit, untuk menjamah orang yang lumpuh berjalan, untuk melakukan banyak perkara. Tetapi itu bukan hal yang membanggakan, saudara. Karena waktu itu terjadi bukan nama kita yang harus dimuliakan, tapi nama Yesus yang harus dimuliakan. Amin. Banyak orang bikin sampai pada akhirnya, saudara, orang tidak datang cari Tuhan lagi, tapi cari hamba Tuhan. Dan itu sangat-sangat, saudara, menyesatkan, saudara. Yang ketiga, jadi manusia yang tahu, jadi manusia yang haleluya. Yang ketiga, Tuhan tidak salah memilih kita. Kali lagi, Tuhan tidak salah memilih kita. Dia betul memilih kita dan tidak pernah salah. Saudara, tidak pernah salah. Itu ayatnya tadi saya sudah baca. Yang kedua ini saya, yang ketiga sebenarnya, jadi manusia yang tahu, yang tidak sombong. Saya sudah agak bola balik, saudara, karena memang begitu. Jadi memang harus jadi manusia. Jadi percaya Tuhan tidak salah memilih kita. Itu ayat yang kedua. Tadi kita sudah baca, dan sekarang, saudara, saya ulang kembali. Jadi manusia yang tidak sombong dan angkuh. Ayat yang ke-29, dia katakan ini, supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa memegahkan diri di hadapan Tuhan. Oh, kalau bukan beta, kan begitu. Kan banyak orang bilang kalau bukan beta, saudara. Saya dan saudara ini cuma alat. Amin. Cuma alat untuk dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Amsal pasal yang ke-8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Tolong baca. Demikian firman Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah benci kejahatan.
Aku benci kepada kesombongan, Aku benci kepada kesombongan. kecongkakan, Ya, tingkah laku yang jahat, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. dan mulut penuh tipu muslihat. Aku takut Tuhan. Coba baca dari yang pertama, ayat yang pertama. Takut akan Tuhan, dialah membenci kejahatan. Ya. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi saudara dengar baik, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Saudara bilang, saudara takut akan Tuhan, tapi saudara tidak benci kejahatan. Saudara panggil nama Tuhan, 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 tetapi saudara tidak tinggalkan kejahatan. Saudara, Tuhan tidak kenal saudara. Tuhan tidak kenal saudara punya suara yang berseru. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Coba tolong baca. Coba tolong baca. Demikian firman Tuhan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterannya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut namanya, menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. Hendaklah meninggalkan kejahatan, saudara. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Pertanyaannya, orang Kristen yang banyak, yang terus bergereja melayani Tuhan setiap minggu, yang terus berseru panggil nama Tuhan, itu mereka sudah tinggalkan kejahatan atau belum? Kalau belum tinggalkan kejahatan, waktu mereka dalam masalah berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar atau enggak? Tidak dengar. Ini Alkitab. Ini firman Tuhan. Katakan. Tidak dengar, saudara. Jadi kita tidak bisa main-main dengan hidup ini. Kita harus serius. Kita harus serius dengan Tuhan. Kalau kita tidak serius, kita akan ditolak oleh Tuhan nantinya. Sehingga firman Tuhan bilang, pada saat terakhir banyak orang akan datang. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tidak mau demikian, saudara. Saya mau benar-benar supaya saya pada akhirnya melayani Tuhan, dan pada akhir hidup saya pun saya akan ketemu dengan Tuhan. Menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada semua yang Jadi itu lebih penting dari semua yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi saudara, kesimpulannya, kalau kita mendapatkan hikmat daripada Allah, itu mendapat hikmat daripada Allah. Kita lihat ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam nama Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi saudara, hidup ini harus punya hikmat. Apa arti hikmat? Hikmat itu dalam bahasa Ibrani, saudara, hakam atau koma atau koma. Yang pengertiannya, saudara, begini. Yang pertama, kemampuan kita untuk apa? Menyelesaikan masalah. Kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Jangan sampai kita tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Orang datang bawa masalah, kita bikin lebih bawa masalah. Jadi kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Artinya kita sebagai hamba Tuhan, orang punya masalah datang, mereka harus sampaikan kepada kita dan kita harus menyelesaikan masalah. Bukan buat mereka lebih tambah masalah. Bisa amin? Haleluya. Jangan bikin orang lebih tinggalkan Tuhan. Jangan bikin orang lebih lagi tidak bergairah lagi, roh tidak menyala-nyala lagi untuk melayani Tuhan. Tapi biarlah, saudara, kemampuan kita untuk apa? Menyelesaikan masalah. Mari kita lihat Daniel pasal 2 ayat 20. Daniel pasal 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, ya, katalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selamanya, selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Amin. Karena Daud mengalami banyak masalah dalam hidup, tetapi semua masalah yang dihadapi bukan
bukan Daniel Tawari, bukan saudara. Haleluya. Ini Daniel yang memang betul-betul dia pernah masuk dalam gua singa, tapi dia tidak dimakan oleh. Kalau macam Daniel, kita masih ragukan kalau dia masuk dalam gua singa pasti. Haleluya. Ya, jadi itu saudara. Yang kedua saudara, kemampuan untuk apa? Memberi solusi. Jadi kita punya kemampuan untuk memberikan solusi bagi orang yang punya permasalahan. Kita lah harus menjadi solusi bagi mereka, sehingga mereka bisa mendapat jalan keluar. Amin. Siapa mau begitu saudara? Siapa mau begitu? Karena dengan demikian saudara akan dipakai Tuhan dengan Amsal pasal 15 ayat 1 dan 2. Tolong baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Ya. Dan perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ya. Saudara. Waktu kami pergi hari berikut itu saudara, bersama dengan saya punya saudara di belakang, dia yang bawa mobil saudara, karena saya masih terus belajar sampai nanti saya betul-betul tahu bawa mobil. Haleluya. Dan sampai di sana kita punya rencana mau tanya mereka siapa yang saksi-saksi itu supaya kita bisa. Itu karena pikir mereka tidak ada suami istri, mereka dengan motor datang dan kejar kita. Dengan motor lalu pas berhenti di muka mobil. Dia bilang, "Papa, nanti saya tuduh Bapak ya, karena Bapak tuduh kami pencuri." Kami tidak tuduh kamu pencuri. Dan dia bersuara besar. Akhirnya saya marah. Jangan terus bersuara besar ya. Jangan suara besar, saya sudah beta. Saya pikir saya bisa lapor polisi, dan beta saya bisa. Beta segera lapor polisi. Pergi lapor polisi. Haleluya. Tapi memang lapor polisi supaya membuat mereka jerah sudah. Tapi saya lapor polisi dan saya sendiri yang pergi ketemu dengan mereka, dan akhirnya saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak mungkin mau menghukum mereka. Saya minta saja kalau bisa bukan punya kelapa, jangan coba-coba lagi masuk ke lokasi. Dan saya sudah pakai beberapa orang untuk kalau bisa lihat siapa saya yang masuk di situ, dan dia sementara beraktivitas naik kelapa kah, turun kelapa kah, langsung foto dia. Dan itu polisi akan bertindak. Gitu. Jadi, saudara, kadang-kadang kita diancam. Para saudara diancam ini. Sebenarnya kita juga bisa ancam saudara. Tapi begitulah. Sebagai hamba Tuhan, Alkitab bilang jangan seorang hamba Tuhan tidak boleh apa? Bertengkar. Hamba Tuhan harus tetap memberikan solusi. Saya berdamai dengan mereka, saya sampaikan kepada sesuatu kepada mereka yang baik. Haleluya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga, kemampuan untuk mengembangkan usaha. Sekali lagi, kemampuan untuk mengembangkan usaha. Saudara-saudara jangan puas dengan apa yang ada, tapi ada kemampuan yang luar biasa. Hikmat itu adalah kemampuan yang luar biasa untuk mengembangkan usaha, saudara. Saya setiap kali kalau bekerja untuk keselamatan anak piara, saya kerja, lalu tiba-tiba saudara saya mau bersungguh, itu roh bicara begini. Jangan bersungguh, kerjakan saja. Karena Tuhan mau percayakan engkau hal yang besar. Begitu. Mau percayakan hal yang besar. Bikin kebun keringat apa semua. Sampai capek lalu kemarin itu gagal karena ulat, makan itu jagung semua dan tidak bisa dapat panen saudara. Tetapi itu tidak membuat saya berhenti. Saya terus mau berusaha untuk berkembang. Saudara jangan puas dengan usaha saudara. Kalau bisa berkembang, terus berkembang. Amin. Kalau saudara mau tanya tipsnya, tanya dari Fiesta. Dia punya tips untuk mengembangkan usaha. Saudara, karena kita lihat saudara mengembangkan usaha itu Tuhan mau demikian. Amin. Terus mengembangkan usaha saudara, jangan puas dengan apa yang ada. Terus Matius pasal 25 itu kan ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-30. Tapi saudara jangan baca semua. Karena kalau saudara baca semua, pasti kita lewat jam. Karena memang saya sudah kurang lebih sudah sekarang setengah 10 sebenarnya selesai. Tapi kayak tadi saya molor sampai tadi ujian penyembahan itu molor 15 menit. Ya sebenarnya 15 menit baru 45 menit. Tetapi saya percaya saudara masuk dengan
Amin. Jangan waktu itu membuat kita untuk kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita, atau tidak bisa kita karena waktu ini kejar kita, waktu ini cepat sekali, dan memang karena kita sudah komitmen, dan saya juga harus belajar untuk komitmen. Amin. Haleluya. Jadi itu saudara, mari kita lihat, baca saja ayat yang 15 saja, ayat yang 15. Karena itu Tuhan seorang raja itu. Terus ayat yang ke-15, tolong bacakan. Demikian firman Tuhan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ya, jadi 1 5 talenta, 1 2 talenta, 1 talenta, masing-masing menurut apa? Kemampuan mereka. Lalu harus apa? Tidak tinggal diam, tapi labakan itu. Jadi usaha itu harus dilabakan, usaha itu harus terus berkembang. Sampai di sini usaha yang mau rugi, coba angkat tangan. Tidak mungkin. Bapak Nus mau rugi dalam usaha? Tidak mungkin, saudara. Kita semua, Bapak saya mau usaha rugi? Tidak bisa. Usaha itu harus untung dan berkembang. Dan waktu untung dan berkembang, Raja bilang apa? Baik sekali apa? Perbuatanmu. Jangan jadi malas selalu mimpi yang besar. Jangan jadi malas selalu mimpi bahwa kebunmu akan ditanami dengan tanaman. Jangan mimpi, saudara. Jangan mimpi bahwa satu-satunya boleh dengan punya jalan jago itu wow, luar biasa. Saya punya labu-labu itu ada kurang lebih hampir 30 yang saya foto di sana. Di kebun, saudara. Labu-labu yang panjang, saudara. Tetapi kadang-kadang labu-labu itu kalau kita tidak pergi, orang yang pinggir rumah jangan ambil jual. Saya punya buah-buahan nangka belandai, saudara. Itu sering kali kita pergi, kita dan aku ada pergi lagi susah ada kalanya sudah di atas meja. Nanti kita beli, kita punya itu kembali dari mereka. Dan saya dan ibu sudah tekad untuk kita harus pagar tempat itu, supaya usaha bisa kita menikmati usaha. Karena kita bilang seorang petani dia yang lebih dulu mengecap dari kelelawanya. Tapi kadang-kadang dari kelelah kita belum merasa, orang lain sudah rasa. Tukang pencuri, kalau malas itu pasti pencuri. Saya katakan kepada anak yang baru kawin, sudah tamat SMA langsung calon istrinya itu hamil lalu kawin. Makanya Bapak Nus bilang begini, antara dia suka enggak? Kan begitu, bapaknya bahasa saya Bapak Nus. Antara dia, suka enggak? Suhamil, sukunya anak bagaimana? Lah saya bilang untuk dia, Bapak anak ini saya tahu dia malas, dia malas. Akibat dari malas, pencuri. Lalu kasih makan anak dengan pencuri, dengan istri dengan pencuri, asal pencuri. Itu malas. Sekali lagi malas itu jahat di mata Tuhan. Ayah remaja, malas itu jahat. Jangan main-main, saudara. Saudara mau dipakai Tuhan dengan luar biasa dari zaman ini, sehingga saudara tercengang melihat apa pemakaian Tuhan dalam hidup saudara dan saya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Dia bilang begini, coba tolong bacakan. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan seperti ada tertulis, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati yang manusia, tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Semuanya disiapkan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan akan buat saudara menjadi seorang aparat yang tetap naik dan luar biasa. Dan orang akan membanggakan saudara. Saudara akan menjadi seorang pengusaha yang membanggakan, berhasil, dan orang akan membanggakan saudara. Saudara akan menjadi seorang terpelajar yang betul-betul luar biasa. Haleluya, dipakai Tuhan yang luar biasa di hari zaman ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara akan menjadi seorang WL yang bukan saja di tempat yang saudara akan naik jenjang sampai bisa menjadi pengkhotbah yang luar biasa, bisa menjadi penginjil yang luar biasa. Dari satu desa ke desa lain, dan setelah dari kota ke kota yang lain, dari negara satu ke negara yang lain. Tuhan bisa lakukan hal itu. Kalau saudara, haleluya, percaya untuk saudara terus
siap untuk mengubah hidup saudara. Milikilah hikmat yang luar biasa untuk bisa mengembangkan usaha saudara. Itu sebabnya saudara, saya mulai tanya-tanya. Saya punya lembut satu dan memang penghasilan baru satu saja sudah luar biasa. Saya mau kembangkan lagi saudara, kembangkan lagi. Karena dalam 2 minggu ini saja saya dapat hampir 2 juta lebih saudara, belum termasuk ikan makan. Dan saya berpikir kalau saya bisa kembangkan, beli satu lembut lagi, saya percaya saudara, saya bisa untuk terus kembangkan itu. Dan saya benar-benar dengan itu saya bisa menghidupkan banyak orang. Dengan itu saya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebab waktu saya berteman dengan orang, tujuan saya untuk mereka mendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada jalan lain yang menuju ke surga, hanya Yesus Kristus. Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita selesai. Di musik, ini tangan ke depan.